Aku adalah istri seorang kades di desaku. Usiaku 45, waktu menikah dengan suamiku, umurku masih 18 tahun. Anakku 2 orang, laki dan perempuan. Aku rajin merawat diriku, dengan tinggi 168 cm, serta dikarunia kulit putih. Banyak orang yang menyangka bahwa usiaku masih relatif muda. Yah, di usia ini, cobaan datang silih berganti menerpa. Suamiku terserang penyakit paru-paru, yang menyebabkan separuh paru-parunya tidak bekerja. Akibatnya, setiap kami menjalani kewajiban, suamiku tidak seperti dulu. Setiap hari, aku merindukan datangnya saat-saat itu. Hal itu membuatku jadi frustasi. Segala caraku tempuh, agar mendapatkan sesuatu yang kurindukan. Tapi apa daya, yang kuperoleh justru jauh berkurang. Kemudian, kulampiaskan frustasiku itu, untuk lebih merawat diriku. Setiap hari aku luluran, dan merawat dengan jamu-jamuan tradisional. Kemana aku pergi, aku selalu memakai pakaian tertutup dan sopan, sebagai simbol bahwa aku istri seorang kades, dan aku aktif di setiap kegiatan di desa. Seperti malam-malam biasanya, aku memberikan kewajiban suamiku, dan seperti biasa juga, pekerjaan itu hanya sebentar saja, jauh dari kata sempurna. Setelah usai, aku mencuci mukaku, dan kembali ke tempat tidur. Di sana, aku tidak sanggup memejamkan mataku. Aku memutuskan mengambil minuman di dapur. Rumahku yang besar ini, memang sangat tampak sepi. Anak-anakku, yang laki-laki sudah menikah, dan yang perempuan sedang kuliah di luar kota. Aku tinggal ditemani oleh pembantuku dari Madura, namanya Cici. Malam itu, kulihat lampu garasi sudah dimatikan. Kulihat pintu kamar Cici masih terkunci. Sayup-sayup aku mendengar suara bersahut-sahutan, yang bagiku itu adalah suara 2 orang, antara lelaki dan perempuan. Dengan hati-hati, tanganku mulai meyibat kelambu. Dan sontak, aku seolah tak percaya, ternyata Cici sedang bersama dengan Narto, tetanggaku. Aku begitu terpukul melihat itu. Dengan menyeret langkahku, aku kembali mengambil minuman di kulkas, sambil bersandar tak berdaya di kursi meja makan. Aku sengaja tak membesarkan masalah Cici dan Narto, aku takut, nanti rumah kami jadi pandangan negatif masyarakat, terlebih lagi, suamiku adalah seorang kades. Oh, aku rindu, pikiranku berkecamuk, ingin rasanya aku seperti itu. Setelah mengalami berbagai hal yang mendebarkan, aku menjadi amat lelah, badanku menjadi meriang. "Mah, badan kamu kok anget," kata suamiku, sambil menjangkau keningku, namun, aku hanya tersenyum. "Mama istirahat aja ya, aku ada perlu pagi ini, mungkin entar sampai sore," ujar suamiku. Aku hanya mengangguk kecil, lalu, setelah sekian lama aku terlelap, aku dibangunkan oleh rasa laparku. Sebelum aku makan, aku terlebih dulu ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Setelah itu, aku berdiri di depan cermin, aku pun melihat rambutku tergerai sepundak. Terlihat, aku sedang begitu frustasi, sungguh aku tidak mampu lagi menahan penderitaan ini. Aku terdiam untuk beberapa saat, sampai aku mendengar ada langkah kaki mendekat. Aku pun bergegas rapi-rapi, dan menuju dapur. Saat itu, kutengok sekelebat bayangan tampak menuruni tangga, kukira itu adalah Cici. Aku turun dari tangga, dan menuju dapur. Namun, kudapati dapur dalam keadaan kosong. Kemudian, aku langsung memanggil Cici. Tampak Cici masih mengenakan balutan handuk di kepala. "Kamu tadi bersih-bersih di kamar atas ya?" tanyaku. "Belum Buk, rencana bentar lagi," sahutnu.
Aku terhenyak memikirkan bayangan tadi. Oh ya Bu, tuh Mas Randy lagi nunggu Bapak dari tadi, ucap Cici. Randy adalah bawahan suamiku yang sering datang ke rumah. Umurnya 33 tahun, sosoknya yang ganteng, didukung perawakannya yang tegap berotot, menjadikan Randy sebagai buah bibir dari ibu-ibu komplekku. Banyak di antara mereka yang menjodohkan anaknya sama Randy, entah kenapa. Dia selalu menolak. Aku berjalan ke depan menemui Randy, kulihat, dia lagi asik dengan HP-nya. Udah lama Ren nunggunya, sapaku pada Randy. Mbak, katanya Cici, Mbak Dewi lagi sakit ya, tanyanya. Kulihat, Randy menjadi salah tingkah. Udah baikan kok, sahutku tersenyum sembari aku duduk di depan Randy. Kamu ada perlu sama Pak Kades ya Ren, tanyaku. Iya Mbak, mungkin bentar lagi beliau datang, udah saya telpon ujarnya. Lalu, terdengar bunyi klakson, aku pun segera keluar membuka pintu. Pak, itu ada yang nunggu, ujarku pada suami di teras rumah. Suamiku bergegas ke ruang tamu, aku pun pergi menyiapkan makanan. Setelah beberapa saat, Mah, aku pamit keluar sama Randy ya ujar suamiku. Aku bergegas ke depan, Randy tersenyum sambil menundukkan kepalanya. Pamit dulu ya Mbak, ujar Randy berpamitan. Iya, hati-hati di jalan ya, sahutku. Mereka pun dengan berboncengan meninggalkan rumah. Tiba-tiba, aku melihat ada HP yang tergeletak di sofa. Ku pegang HP itu, ternyata itu HP Randy. Aku berniat untuk meletakkan di atas meja. Namun, tanpa sengaja, aku melihat ada foto wanita di HP itu. Kuurungkan niatku untuk menaruh HP itu. Kubuka HP itu, dan kudapati gambar wanita itu. Semakin kubuka, aku semakin terkejut. Ada beberapa foto diriku dalam setiap kegiatan yang aku ikuti. Aku semakin berdebar-debar melihat ke dalam HP Randy. Sampai pada gambar yang tak biasa, aku menggigil sendiri. Rasa maluku membuat aku ingin membanting HP tersebut. Tapi, kuurungkan niatku, dan aku mengambil HP-nya, kuletakkan di saku dasterku. Tiba-tiba, HP tersebut berdering, sebuah telepon masuk. Halo Mbak Dewi, HP-ku ketinggalan di sana ya ujar Randy. Randy, aku pingin ngobrol sama kamu, berhubungan dengan isi HP-mu, aku berkata dengan perasaan marah. Maafkan aku Mbak, besok kita bicarakan, sahutnya. Baik, saya tunggu, aku langsung menutup pembicaraan. Sungguh aku menjadi marah, bingung, dan resah, bagaimana mungkin Randy mengetahui semua itu. Aku takut nanti, kalau Randy menyebarkan fotoku, atau tidak sengaja membicarakan hal itu, tentu akan menjadi aib keluargaku. Semalaman, aku kembali tidak bisa memejamkan mata. Aku menyesali apa yang pernah dulu aku lakukan saat itu. Tiba-tiba, HP Randy menerima pesan. Kubuka pesan tersebut, dan ternyata dari Randy. Mbak, aku dengan sebenar-benarnya minta maaf, apabila perbuatanku telah lancang, membuat Mbak jadi marah, begitu pesan yang kuterima. Aku tak membalas pesan tersebut, karena aku begitu marah saat itu, dan aku pun tertidur. Pagi itu, aku melakukan aktivitas memasak sarapan untuk suamiku. Mah, tadi Bapak dapat telepon, kalau ada kerjaan keluar kota, ujar suamiku saat menemuiku di dapur. Kapan berangkatnya Pak? Tanyaku, karena aku cemas, suamiku bakal lama perginya. Bentar lagi berangkat, Bapak mungkin 2 hari di sana Ma, jelas suamiku. Kecemasanku semakin menjadi-jadi, dan dengan berat hati, aku melepaskan kepergian suamiku. Setelah suamiku pergi, aku teringat akan Randy, aku sungguh tidak ingin Randy ke rumah.
Kutelepon nomor HP-nya dengan menggunakan HP-nya yang ketinggalan, namun, cuma nada panggil yang kudengar, tanpa diangkat olehnya. Kesal juga rasanya, aku memutuskan untuk menunggunya. Seharian kutunggu, tapi tidak nampak batang hidungnya, sampai malam pun, aku lelah menunggu. Akhirnya, aku putuskan untuk istirahat, setelah kupastikan bahwa rumah dalam keadaan terkunci. Pagi harinya, aku menelepon HP-nya Randy lagi. Namun, sama seperti kemarin, dia tidak menjawab panggilanku. Karena penasaran, aku pergi ke rumah Randy. Saat kutanyakan mamanya menjawab kalau Randy sudah beberapa hari belum pulang. Aku kembali ke rumah dan merasa lega. Sekembalinya di rumah, aku merasa demam dan tidak enak badan. Pikiran terhadap gambar fotoku di HP Randy benar-benar mempengaruhi moodku. Malam hari, dengan ditemani Cici, aku bersantai di ruang TV. Aku mengenakan balutan jubah agar dapat mengusir rasa dingin. Untuk sesaat, aku terlena dalam mimpi. Dalam mimpiku, aku mendapati suamiku telah pulang. Suamiku datang, dan tanpa salam telah memberi kecup. Tiba-tiba, aku begitu tersentak dengan yang sesungguhnya terjadi. Randy, ujarku, aku terkejut, bahwa yang kecup ternyata Randy. Aku menjadi panik, kudapati Randy sedang di hadapanku. Kudapati, matahari pagi memasuki rumahku, aku telah tertidur lama. Tenang Mbak, Cici telah pergi belanja, ujar Randy, aku pun terbawa suasana. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar dari luar. Aku melompat, bersamaan Randy juga terkejut melompat ke belakang. Kulihat dari ruang tamu, ada ibu-ibu berdiri di depan pagarku. Aku segera rapi-rapi dengan tergesa. Maaf ibu-ibu, saya baru bangun. Silakan masuk, ujarku. Dan saat itu, tak lagi kulihat Randy ada di ruang TV. Setelah mencuci muka, aku segera menemui ibu-ibu lagi. Rupanya, si Cici menyebarkan kabar, kalau aku sakit, kemudian, ibu-ibu secara berkelompok datang ke tempatku. Kulihat sekelebat bayangan Randy ada di atas, mungkin dia berusaha mengambil HP-nya. Tapi, HP itu kupegang olehku. Pagi itu, ibu-ibu berinisiatif mengantarkan aku ke dokter. Setelah menunggu Cici, aku pun bergegas ke atas untuk mengganti pakaian. Kusangka, Randy akan menungguku, ternyata, dia sudah pergi. Aku pun ke dokter dengan perasaan tenang. Pulang berobat, aku menyuruh Cici agar selalu menemaniku. Aku tidak ingin kecolongan lagi. Singkat cerita, 3 hari telah berlalu, tiba-tiba aku didatangi oleh Randy. Kuterima ia di ruang tamu, dan dengan spontan, aku menamparkan keras pipinya, hingga tanganku kesemutan. Randy, kamu udah melampaui batas, aku membentak dia, dan Randy hanya bisa menunduk. Apakah kau berniat menghancurkan rumah tanggaku, ucapku. Bak, dengarkan aku dulu penjelasanku. Randy berlutut di depanku, aku pun mendudukkan diriku di sofa. Bak, sudah lama aku mencintaimu Mbak, kata-kata Randy benar-benar mengejutkanku. Aku bersedia menuruti apa syarat dari Mbak, ujarnya. Tampak matanya sembab, aku percaya akan ketulusan dirinya. Aku hanya ingin kamu menghapus foto-foto itu, dan melupakan kejadian yang kita alami, ucapku. Baik Mbak, aku hanya akan mengambil kartu SIM-nya, sahutnya seraya mengangguk. Kuulurkan HP ke tangan Randy, dengan cepat, dibongkarnya HP tersebut. Lalu, HP itu sudah berpindah tangan ke diriku. Dengan senyum yang dipaksakan, Randy pun pamit. Tak terasa, waktu sudah berjalan sebulan. Aku tak pernah sekalipun melihat Randy lagi ke rumah. Pernah kutanyakan pada ibunya,
kalau sekarang dia bekerja di kota dan ngekos di sana. Entah kenapa, setiap aku mengingat tentang Narto dan Cici, aku menjadi sangat terpukul. Dikarenakan kondisi suamiku yang kepayahan, seringkali menjadi kendala kami untuk itu semua. Pagi itu, selepas mengantar suamiku berangkat, aku menerima telepon. "Halo, apa betul ini Mbak Dewi?" Terdengar nada seorang laki di seberang telepon. "Iya benar, saya Dewi, saya bicara dengan siapa ya?" tanyaku. Aku benar-benar tidak mengenali suaranya. "Saya Anton Mbak, saya temannya Randy, bisa kita bertemu, saya sudah ada desa Mbak," jelasnya. Sontak hatiku bergetar, begitu nama Randy disebutkan. Iya, gak apa-apa, saya ada di rumah kok," sahutku sedikit gugup. "Baik Mbak, saya akan segera datang," ujarnya menyudahi pembicaraannya. Aku hanya bisa termangun, dan tak lama kemudian, ada mobil sedan berhenti di depan rumahku. Sesosok pemuda seumuran Randy turun dari mobil. "Permisi Mbak, saya Anton Mbak," ujarnya. "Oh, iya Mas," aku membalas uluran tangannya. "Ada perlu apa ya Mas? Maaf ya, saya tidak bisa terima tamu lama-lama. Suami saya tidak ada di rumah." Aku memberi penegasan, agar Anton segera memberi kabar tentang Randy. "Langsung saja Mbak, kedatanganku ke sini untuk mengabarkan, kalau sudah seminggu ini Randy sakit, sakitnya semakin parah, karena semua makanan tidak dapat dimakan, tiap hari, ia hanya menyebut nama Mbak Dewi, akhirnya kuputuskan untuk menemui Mbak Dewi," jelas Anton. Aku menghela nafas panjang mendengar ceritanya. "Lalu, apa yang bisa saya lakukan? Saya juga bukan seorang dokter," sahutku. "Setidaknya, jenguklah dia Mbak," ujarnya. "Gimana ya? Saya bingung harus bagaimana," sahutku. "Kalau Mbak masih bingung, aku bisa meninggalkan alamat kontrakan kami," jelasnya, seraya menyodorkan secarik kertas berisi alamat. "Aku pamit dulu ya Mbak," ucapnya. Setelah memberiku alamat, aku hanya bisa memandangi kepergian Anton dari ruang tamuku. Tak lama berselang, aku menjadi gundah, antara rasa kasihan dan gengsi. Akhirnya, aku memutuskan untuk pergi ke alamat kontrakan Randy. Dengan menaiki taksi online, dan sengaja aku memakai masker, agar tidak dikenali orang, aku pun meluncur ke alamat tersebut. Aku telah tiba di salah satu perumahan yang ada di kotaku. Di depan pintu gerbang, aku segera mengetuk pintu. Tak lama kemudian, tampak Anton membukakan pintu gerbang. Rupanya, ia sudah mengenaliku, walaupun mukaku tertutup masker. Mbak, mari masuk Mbak." "Wah, Mbak tampak cantik, walau pakai masker," pujinya. "Iya, makasih," jawabku singkat, sambil aku bergegas masuk, karena aku khawatir, jika ada orang yang melihat. Di ruang tamu itu, aku dipersilahkan duduk oleh Anton, dan dia pamit untuk mengabari Randy. "Maaf Mbak, sebelumnya, aku minta maaf, Randy gak bisa bangun, bagaimana kalau Mbak menjenguk Randy di kamarnya?" ucap Anton. Aku termenung sejenak, sebenarnya, berat juga untuk melangkah, tetapi, sudah kepalang basah. Akhirnya, aku memilih untuk menengok Randy di kamarnya. Waktu pertama aku ke kamarnya, kulihat betapa di kamarnya itu. Kulihat Randy tergolek dengan muka pucat. "Randy," sapaku, kemudian, Randy langsung memalingkan mukanya menghadapku. "Iya Mbak," jawabnya dengan suara bergetar. Aku hanya berdiri mematung melihat keadaan Randy. Tak lama, Anton datang membawakan minuman, dan menggeser sofa, agar aku bisa duduk di sampingnya. Aku pun dipersilahkan minum. "Minum dulu Mbak, aku permisi dulu ya, ada keperluan," ucap Anton. "Oh iya,
Makasih ya, sahutku, dan aku langsung meminum minuman yang disuguhkan, lalu Anton pergi keluar. Tak lama kemudian, deru mobil meninggalkan rumah. Kini, aku sendiri bersama Randy, dan sampai saat itu, aku tidak menyadari jika ada keinginan lain dari Randy. "Ren, kamu kok bis gini?" tanyaku ke Randy. "Aku mencintaimu, Mbak, siang malam aku memikirkanmu," jelas Randy. "Randy, kau tahu kan, bahwa itu tidak mungkin terjadi," sahutku. Entah kenapa, aku bergetar, seolah mulai dirambati oleh gejolakan entah dari mana. "Aku tahu, Mbak, maafkan aku ya," sahutnya, dengan tangannya mencoba menjangkau menggenggam tanganku dengan erat. "Mbak, izinkan aku hanya genggam tanganmu, Mbak," ujarnya. Karena rasa iba, kuizinkan Randy genggam tangan. Randy pun menggenggam tangan dengan lembut. Tak ada rasa malu yang tersisa, aku sudah tak peduli lagi terhadap statusku sebagai seorang istri seorang kades. Secercah cahaya putih yang berpendar di matanya, lalu menjadi kabur. Kepalaku menjadi semakin berat, tiba-tiba, gelap telah menutup mataku. Dalam keadaan seperti itu, aku seolah tidak sadarkan diri, gejolakan itu sudah menguasaiku. Dan dalam sekejap, perlahan demi perlahan, semua itu berlangsung. Aku sudah tak memikirkan apapun lagi, karena aku juga sudah lama membutuhkan itu semua. Apalagi, semuanya berlangsung dengan sempurna.